Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi di pelajaran biologi. Di kesempatan pada pagi hari ini kita akan membahas materi masih berkaitan dengan seperti yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu tentang yaitu materi tentang tingkatan takson dan sistem penamaan binomial nomenklatur kayak gitu. Nah, sebelumnya yang kita akan bahas tentang tingkatan-tingkatan takson. Tingkatan-tingkatan takson yang ada di makhluk hidup itu ada yang pertama adalah kingdom. Kemudian ada yang kedua adalah filum atau divisi. Kemudian yang ketiga ada kelas. Kemudian ada yang keempat adalah ordo. Kemudian yang kelima ada suku atau familia. Kemudian yang keenam ada marga atau genus. Kemudian ada jenis atau spesies. Jadi secara konsep, ya silakan diperhatikan. Secara konsep kalau dilihat dari piramida terbalik ini artinya apa? Jadi semakin ke bawah itu artinya persamaan ciri nanti akan semakin banyak kayak gitu. Nah, tapi berkebalikan kayak gitu, berkebalikan dengan jumlah anggotanya. Semakin turun, maka jumlah anggotanya akan semakin kecil, tapi persamaannya semakin banyak kayak gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi apa? Takson ini disusun dari tingkat tinggi ke tingkat yang rendah. Dengan demikian, semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin umum persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Ini kata kuncinya ya, semakin umum persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup. Nah, sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, maka semakin khusus persamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu makhluk hidup kayak gitu. Nah, biasanya nanti kalau misalnya semakin rendah, biasanya tingkatan ini, maka semakin jumlah makhluk hidupnya semakin sedikit kayak gitu. Nah, seperti itu ya secara konsep urutan-urutan takson. Kita akan bahas satu persatu mulai dari kingdom, kemudian filum, kemudian kelas, kemudian ordo sampai dengan spesies. Kita akan bahas ya nanti secara garis besar akan kita bahas. Yang pertama kita bahas adalah kingdom. Jadi kingdom itu adalah tingkatan tertinggi dalam makhluk hidup kayak gitu. Jadi kebanyakan memang peneliti, kalau kita kemarin sudah belajar tentang perkembangan sistem klasifikasi, ada beberapa ilmuwan-ilmuwan yang mengungkapkan bahwa ada sistem klasifikasi dengan versinya masing-masing. Ada yang 2 kingdom menurut Carol Linnaeus, kemudian ada 3 kingdom, 4 kingdom, kemudian ada 5 kingdom dan ada 6 kingdom. Nah, yang umum kita gunakan biasanya itu adalah 6 kingdom, walaupun nanti untuk pengembangannya tetap ya 6 kingdom yang digunakan kayak gitu. Nah, ini sistem, kita ingat kembali, sistem 5 kingdom itu diungkapkan oleh Whittaker tahun 1969 kayak gitu. Pertanyaannya apa? Apa saja kayak gitu kingdom menurut pendapatnya dari Whittaker ini, penemunya itu. Jadi kita bahas persatu-persatu. Yang pertama adalah, jadi sistem klasifikasi 5 kingdom untuk dikemukakan oleh Whittaker itu apa saja? Yang pertama ada Protista, kemudian yang kedua Monera, kemudian yang ketiga ada Fungi, kemudian ada yang keempat itu Plantae, kemudian yang kelima adalah Animalia. Ini 5 kingdom yang diungkapkan oleh Whittaker. Kita bahas satu persatu, mulai dari Monera. Monera itu apa? Monera adalah makhluk hidup yang tidak mempunyai membran inti, atau sering kita sebut dengan prokariot kayak gitu. Nah, meskipun tidak memiliki membran inti, tapi organisme ini juga masih memiliki tentang bahan penyusun inti sel kayak gitu. Apa itu? Bisa kita sebut dengan DNA atau asam deoksiribonukleat ini. Makanya bisa
hidup juga kayak itu Monera. Nah, kelompok Monera ini kalau menurut pendapatnya Wush tahun 1977, kelompok Monera ini terdiri dari dua, yaitu apa? Eubacteria, kemudian ada Archaebacteria. Eubacteria itu biasanya bakteri yang sering kita kenal kayak gitu. Kemudian untuk Archaebacteria, ini bakteri-bakteri yang hidup di habitat-habitat ekstrim kayak gitu. Nah, ini secara umum gambaran Monera seperti itu. Kemudian ini ada beberapa gambar-gambar terkait dengan Monera supaya memberikan gambaran pada kalian apa itu Monera gitu. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah ada yang namanya Protista, Kingdom Protista. Apa itu Protista? Protista adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri dari satu sel atau banyak sel yang memiliki membran inti, atau kita sering menyebutnya adalah organisme eukariot kayak gitu. Nah, secara umum Protista ini memang dikelompokkan secara sederhana dengan cara apa? Dikelompokkan berdasarkan Protista mirip hewan, nanti kita sering menyebutnya dengan protozoa, kemudian Protista mirip tumbuhan, itu sering disebut juga dengan alga, kemudian ada juga Protista mirip jamur kayak gitu. Nah, ini secara singkat atau secara ringkas Protista seperti apa kayak gitu. Nah, ini kemudian beberapa contoh makhluk hidup yang ada di Kingdom Protista ini seperti ini. Nah, ini Paramecium, kemudian ada juga ini kelompok alga. Ini juga alga. Nah, ini kita sering menemukan di pinggir-pinggir pantai, kita kan menemukan seperti ini, sering kita temukan kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah bahas tentang Monera, Protista, kemudian yang ketiga adalah fungi. Fungi atau jamur merupakan kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki kloroplas. Kemudian ini yang membedakan nanti, tidak memiliki kloroplas nanti sehingga tidak sama dengan tumbuhan nanti. Kemudian tubuh jamur terdiri satu sel berbentuk benang atau tersusun dari kumpulan benang yang nanti disebut dengan hifa kayak itu. Jadi dinding selnya terdiri dari zat kitin. Oleh karena itu, jamur tidak dapat dikelompokkan dalam kelompok animalia ataupun plantae kayak gitu. Animalia atau plantae nggak bisa untuk jamur itu. Kalau tidak dikelompokkan ke tumbuhan, tapi dia tidak memiliki kloroplas kayak gitu. Kalau dikelompokkan ke dalam hewan, tapi tubuhnya hanya terdiri dari kumpulan-kumpulan benang kayak gitu. Nah, inilah makanya jamur dikelompokkan dalam kingdom tersendiri kayak gitu. Ini contoh gambar dari jamur. Kemudian untuk selanjutnya adalah kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Adalah kingdom atau makhluk hidup yang cirinya adalah bersel banyak dan memiliki atau mempunyai kloroplas yang berada di klorofil. Ini ciri-ciri plantae. Ciri yang utama plantae itu memiliki kloroplas atau yang ada di klorofil. Kemudian karena memiliki klorofil, maka tumbuhan dapat melakukan fotosintesis. Nah, sel tumbuhan ini terdiri dari sel eukariot atau memiliki membran inti, dan dinding selnya biasanya tersusun dari selulosa kayak gitu. Ini ciri umum secara umum dari plantae seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada animalia. Animalia atau kingdom hewan ini biasanya sel-selnya mempunyai membran inti eukariot kayak gitu dan tidak memiliki kloroplas. Kata kuncinya ini, tidak memiliki kloroplas. Dan selain itu, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kalau di tumbuhan ini punya dinding sel ya. Kalau dalam hewan itu tidak punya. Nah, itu secara ringkas bagaimana kingdom itu dikelompokkan menurut Whittaker. Ada 5 kingdom tadi kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita sudah membahas tentang kingdom. Kita akan bahas selanjutnya adalah tentang filum atau divisi. Jadi setiap kingdom makhluk hidup itu dibagi menjadi beberapa filum atau divisi. Nah, biasanya dalam filum atau divisi ini mencirikannya adalah nanti pengelompokan dalam filum atau divisi itu terdiri atas 1 atau 2 persamaan ciri kayak gitu. Nah, untuk filum sendiri nanti untuk sebutan di kelompok hewan ya, artinya
hewan itu nanti sebutannya filum, kemudian untuk tumbuhan nanti divisi kalau tingkat di bawahnya kingdom seperti itu. Cirinya apa? Kalau di hewan memang tidak ada akhiran yang khas. Kalau dalam tumbuhan itu ada akhiran, dalam penulisan tata namanya nanti adalah ada akhiran pita di belakangnya. Ini nantinya saya contohkan, nanti ada mikota juga, misalnya ini. Contoh dari filum Arthropoda itu ada dua ciri. Apa? Kutikulanya keras atau penyusun kulitnya keras, kemudian kaki berbuku-buku. Ini ada dua ciri ya, satu, ini dua. Nah ini kemudian ada divisi spermatopita, ini divisi dari tumbuhan berbiji. Dicirikan kalau ini menunjukkan divisi adalah ini akhirannya diberi akhiran pita kayak gitu. Nah itu kemudian selanjutnya adalah kelas. Nah kelas ini adalah kelompok di bawah filum atau divisi kayak gitu. Biasanya untuk kelas ini memang dicirikan dengan tidak ada ciri khas tertentu, cuma saya berikan contoh, misalnya tadi kita punya divisi spermatopita itu dibagi menjadi dua kelas, yaitu monocotyledon dan dicotyledon kayak gitu. Sedangkan pada hewan itu contoh dari kelas itu apa? Ada aves, reptilia, ada mamalia kayak gitu. Nah itu contoh-contoh dari kelas. Nah silahkan nanti kalau misalnya menemukan semata tingkatan takson nanti kan bisa analisis ya itu. Seperti itu ya, secara umum kelas seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ordo. Jadi setiap kelas baik hewan dan tumbuhan itu terdiri dari beberapa ordo. Biasanya pada tumbuhan itu ada akhiran yang khas, yaitu ada akhirannya di belakang katanya ada alesnya gitu. Kalau dalam hewan tidak ada. Misalnya ini. Contoh tadi di kelas dicotyledon itu dibagi menjadi 3 ordo. Apa saja? Malvales, kemudian Rosales, kemudian ada Graminales kayak gitu. Ini cirinya di belakang ini. Itu ya. Untuk mencirikan ordo bisa diketahui saya kira dengan mudah. Kemudian selanjutnya ada famili. Jadi suatu kelompok organisme yang berkerabat dekat dengan dan memiliki banyak persamaan ciri itu disebut dengan famili. Berarti untuk akhiran dari famili yang khas itu adalah misalnya tumbuhan itu ada akhiran biasanya Aceae kayak gitu. Misalnya ini Malvaceae atau Solanaceae. Kemudian di hewan itu akhirannya biasanya ada Idea atau biasa contohnya adalah Felidae, kemudian Canidae, kemudian Corvidae. Felidae itu kelompok kucing-kucingan, kemudian kelompok anjing, kemudian kelompok banteng-bantengan kayak gitu kan, Bovidae ini. Nah itu famili seperti itu. Nah kemudian selanjutnya ada di bawah famili adalah genus. Jadi nama takson yang lebih rendah dari famili. Biasanya ciri genus ini terdiri dari satu kata dan huruf pertama ditulis dengan huruf besar, dan biasanya dicetak miring atau dibedakan dengan yang lain kayak gitu. Jadi kalau dalam nama ilmiah nanti kita akan bahas di lebih lanjut di cara penamaan binomial nomenklatur, tapi dalam nama ilmiah genus itu biasanya diletakkan di kata pertama dengan ciri apa? Huruf pertamanya itu besar. Misalnya ini Solanum, kemudian ada Anona, kemudian ada Felis kayak gitu. Dicirikan ini biasanya dicetak miring atau di garis bawah kayak gitu. Huruf pertamanya besar. Itulah yang mencirikan nanti di dalam penamaan itu genus seperti itu. Kemudian spesies. Jadi spesies itu merupakan tingkatan takson yang paling rendah dalam makhluk hidup. Terus pertanyaannya adalah bagaimana organisme bisa dikatakan berada dalam satu spesies kayak gitu. Kita sudah pelajari di bab-bab sebelumnya ciri-ciri spesies seperti apa. Salah satunya adalah antara spesies satu itu dengan spesies yang lain, ketika dikatakan itu dalam satu spesies, itu artinya apa? Ketika nanti melakukan perkawinan akan menghasilkan keturunan yang fertil kayak gitu. Itulah salah satu ciri dari spesies kayak gitu. Nah, kemudian ada catatan dalam beberapa taksa atau tingkatan takson seringkali sangat besar, lingkupnya sangat besar.
karena begitu besar sehingga tetap akan sulit dipelajari, maka beberapa taksa akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian kayak gitu. Misalnya film itu kan masih cukup besar juga, biasanya nanti akan dibagi lagi menjadi subfilum atau subdivisi. Kemudian ada kelasnya nanti juga akan dibagi menjadi subkelas kayak gitu. Nah, ini sebagai catatan saja. Tapi yang utama tadi dari tingkatan takson yang harus kita ketahui adalah dari ada 7 tingkatan mulai dari kingdom sampai dengan spesies tadi. Ya gitu yang perlu kita pahami. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini adalah contoh dari bagaimana tingkatan atau pengklasifikasian dari misalnya ini ada makhluk hidup misalnya kucing. Kita kelompokkan kucing itu tentunya dalam kelompok animalia kayak gitu atau kelompok hewan kayak gitu. Kemudian filumnya itu apa? Chordata. Kemudian kelasnya adalah mamalia, kemudian ordonya carnivora, kemudian familinya adalah Felidae, kemudian genusnya Felis. Nah, nama spesiesnya ini yang menunjukkan genus, ini menunjukkan spesies Felis catus kayak gitu. Sama halnya ini ada contoh misalnya tumbuhan kelapa. Tumbuhan kelapa ini kingdomnya adalah plantae. Kemudian dari divisinya itu ada Magnoliophyta, kemudian ada kelasnya adalah Liliopsida, kemudian ordonya ada Arecales, kemudian familinya Arecaceae, kemudian genusnya adalah Cocos dan spesiesnya adalah Cocos nucifera kayak gitu. Lah ini di kolom yang ini ada beberapa yang sudah Bapak sampaikan di awal bagaimana pencirian dari masing-masing tingkatan divisi ini. Misalnya divisi atau filum itu dicirikan dengan pita, kemudian obsida, odine, oedoneae, kemudian ada ales, kemudian arecaceae, kemudian ide kayak gitu. Bisa dicirikan seperti ini di tiap-tiap tingkatan taksonnya. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana secara umum tingkatan takson yang ada di sistem pengklasifikasian. Kemudian selanjutnya adalah kita coba pikirkan dulu. Jadi di bumi ini banyak sekali makhluk hidup. Tentu setiap makhluk hidup itu di setiap daerah itu punya nama lokal masing-masing ya. Jadi punya nama-nama sebutan di tempat lokalnya gitu. Nah, sebut saja misalnya gedang. Gedang itu di Jawa itu artinya pisang. Sedangkan kalau di Sunda, gedang itu bukan pisang, tapi pepaya kayak gitu. Itu kan berbeda. Padahal itu satu kata artinya memang sebutan dari nama lokalnya gedang kayak gitu. Tapi ada 2 spesies yang berbeda. Nah, kalau seperti ini, tentunya nanti kan ada banyak, misalnya contoh-contoh makhluk hidup yang setiap daerah punya ciri-ciri masing-masing atau mungkin penamaan masing-masing. Tentu perlu adanya kesepakatan, artinya memang perlu ada namanya penamaan dalam makhluk hidup itu perlu dikesepakati secara internasional kayak gitu. Bagaimana caranya? Kemudian bagaimana peneliti untuk mempermudah, yaitu diperlukan kesepakatan untuk penentuan nama spesies dengan cara apa? Binomial nomenklatur yang sering kita gunakan atau yang kita gunakan sampai sekarang, yaitu yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus, binomial nomenklatur. Nah, kita akan bahas apa itu binomial nomenklatur. Jadi untuk binomial nomenklatur itu adalah sistem penamaan dengan menggunakan 2 kata. Artinya memang sebelumnya secara sejarah binomial nomenklatur ini ada itu karena memang ya dulu peneliti itu sangat kesulitan ketika misalnya membahas tentang bagaimana harus menamakan, misalnya ada sebuah kura-kura kecil kayak gitu, ada kura-kura kecil yang berwarna abu-abu keputihan, kemudian ada bintiknya, itu cukup sulit kayak gitu penamaan dengan, kalau sering disebutnya dengan polinomial kayak gitu. Itu dinamakan dengan cukup panjang, ada Turtus minor, kemudian Senear colbus non musculatus kayak gitu. Nah, itu kan cukup panjang, ada beberapa kata yang harus disusun. Makanya peneliti untuk menyederhanakan digunakan binomial nomenklatur yang diungkapkan oleh Carolus Linnaeus.
Nah, bagaimana binomial nomenklatur kita akan bahas. Sistem tata nama makhluk hidup binomial nomenklatur terdiri dari dua kata. Kata pertama merupakan nama genus diawali dengan huruf kapital, seperti sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kata kedua merupakan nama spesies yang kata pertamanya ditulis dengan huruf kecil kayak gitu. Nah ini intinya seperti itu, atau mungkin secara untuk ciri yang pertama seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ditandai, atau mungkin untuk penamaan dalam binomial nomenklatur itu biasanya kalau dalam penulisannya itu akan dicetak miring atau diberi garis bawah kayak gitu, sehingga berbeda dengan yang lainnya. Nah, kemudian untuk selanjutnya, nama atau singkatan nama deskriptor dapat ditulis di belakang nama spesies dengan huruf tegak atau tanpa garis bawah kayak gitu. Nah, ini penciriannya kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana aplikasinya di dalam contoh nama spesies. Misalnya seperti ini. Ada nama spesiesnya Glesin Max MER atau MER ini. Jadi Glesin Max MER ini kalau ditulis memang seperti ini. Menunjukkan genus, menunjukkan spesies, ini deskriptor atau nama singkatan dari deskriptornya atau penemunya biasanya. Nah, ini dicetak miring atau di garis bawah, di mana Glesin ini menunjukkan adalah genus, kemudian Max ini menunjukkan spesies kayak gitu. Nah, yang MER ini menunjukkan deskriptor, ditulis dengan huruf tegak tanpa garis bawah nama deskriptornya. Seperti itu. Nah, kemudian aplikasi yang kedua contohnya seperti ini. Ada Mangifera indica L. Mangifera itu artinya genus. Kemudian indica itu spesies, dicetak miring. Huruf pertama yang menunjukkan genus huruf besar, yang menunjukkan spesies huruf kecil. Kemudian untuk deskriptor itu disingkat dengan menggunakan huruf tegak dan tanpa garis bawah. Itu yang nama deskriptor kayak gitu. Nah, seperti itu untuk penamaan. Kemudian ada beberapa memang catatan-catatan dalam mungkin sistem penamaan tambahan, tapi secara inti memang seperti ini. Tapi untuk ada beberapa catatan, misalnya ada nama spesies tumbuhan terdiri dari lebih dari dua kata, maka kata kedua dan berikutnya harus digabung dan diberi tanda penghubung. Misalnya ini, misalnya ada contoh nama bunga sepatu atau hibiscus rosa sinensis kayak gitu. Nah, itu kan sebetulnya terdiri dari tiga kata itu, hibiscus, rosa, sama sinensis. Nah, kalau dalam sistem penamaan binomial nomenklatur artinya harus digabung dari rosa dan sinensis ini. Jadinya apa? Hibiscus, rosa, sinensis, atau nanti kalau misalnya tidak digabung harus dikasih kata tanda hubung. Hibiscus, rosa strip sinensis seperti itu. Ya, itu beberapa syarat tambahan kayak gitu. Kemudian mungkin ada beberapa, misalnya kalau misalnya ada pengelompokan spesies kan terlalu besar masih dikelompokkan dalam subspesies, maka setelah nama spesies misalnya harus ada keterangannya lagi, yaitu misalnya contohnya penamaan dalam kucing rumah yang jinak itu kan dinamakan, kalau sebetulnya cuma Felis maniculata, tapi karena memang kucing rumahan akhirnya ditambahi belakangnya domestika kayak gitu. Itu mungkin beberapa tambahan-tambahan bagaimana sistem penamaan binomial nomenklatur seperti itu. Tapi secara umum yang sudah Bapak sampaikan di sini tadi, gitu ya. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan terkait materi dengan tingkatan takson dan binomial nomenklatur. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Silahkan kalau misalnya ada ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WA ataupun menuliskan di platform yang sudah Bapak sediakan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.